Assalamualaikum. Siang itu, di kota Temanggung, jarum jam baru saja melewati angka 2. Matahari sedang berada pada puncak teriknya, menyengat jalanan dan bangunan dengan panas yang seperti tak mau berkompromi. Di halaman sebuah SMP negeri, seorang wanita tampak melangkah keluar dengan napas teratur namun wajah terlihat lelah. Dialah Dinda, guru bahasa Indonesia di sekolah itu, wanita berusia 31 tahun, berparas manis khas perempuan desa, rambut hitam dikuncir sederhana, dan seragam coklat yang masih tampak rapi meski belum mulai membasahi dahinya. Di punggungnya menggantung tas ransel berisi tumpukan buku pelajaran dan lembar-lembar tugas murid. Setiap langkahnya terdengar pelan di antara panas siang Temanggung yang seperti menyelimuti kulit. Ia berjalan menuju kontrakan kecil tempat ia tinggal selama bertahun-tahun mengabdi sebagai guru. Dinda bukan asli Temanggung. Ia berasal dari Magelang, kota yang menyimpan cerita masa kecil dan keluarganya. Sudah sejak ia lulus kuliah ia merantau ke Temanggung, awalnya sebagai guru honorer dengan gaji pas-pasan. Dari kontrakan sederhana itu pula ia pernah menangis diam-diam karena kelelahan, pernah begadang menyiapkan RPP, pernah menyisihkan uang makan untuk biaya kuliah adik laki-lakinya. Namun semua masa-masa itu juga yang membentuknya hingga akhirnya ia diangkat menjadi pegawai negeri. Hari ini adalah hari terakhirnya sebelum mengambil cuti 2 minggu. Sebelum pulang, ia sempat berpamitan pada rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Senyum dan ucapan selamat mengiringinya. Semua orang tahu bahwa Dinda akan menikah minggu depan. Usianya memang sudah 31 tahun, usia yang bagi sebagian orang desa dianggap terlambat. Banyak tetangga yang sering menasihatinya agar segera menikah, takut ia keburu dipinang usia. Namun Dinda selalu tersenyum, tak mau menanggapi tekanan itu. Bukan ia tak ingin menikah, tetapi hidupnya penuh tanggung jawab. Ia berasal dari keluarga sederhana, ibunya seorang petani kecil, sementara ayahnya telah meninggal ketika Dinda masih SMA. Ia dan adik laki-lakinya dibesarkan hanya oleh sang ibu yang bekerja keras siang malam. Dinda bisa kuliah pun karena beasiswa. Setelah lulus dan bekerja, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membalas perjuangan sang ibu. Ia membantu biaya sekolah adiknya hingga akhirnya lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan besar di Jogja. Baru ketika kewajibannya dianggap selesai, adik mapan, ibu mulai tenang, ia mulai membuka hati. Namun sifatnya pemalu terhadap laki-laki membuat hidup percintaannya kosong sejak dulu. Dinda belum pernah pacaran. Belum pernah benar-benar dekat dengan seorang lelaki. Setiap didekati, ia justru gugup dan menjauh. Hingga kemudian ia diperkenalkan dengan seorang pria bernama Tegar, kerabat dari salah satu guru di sekolahnya. Seorang duda berusia 40 tahun, namun tak punya anak. Tegar adalah juragan kopi yang cukup terpandang di Temanggung, berasal dari keluarga berada, namun sikapnya halus dan rendah hati. Perkenalan mereka singkat, hanya 3 bulan. Tidak ada masa pacaran seperti anak muda zaman sekarang. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, Dinda bisa melihat karakter Tegar yang sabar, santun, dan sangat baik. Ia pernah mengantar Dinda pulang beberapa kali, dan ibunya pun menyukainya. Ketika Tegar melamarnya, Dinda sempat terkejut. Namun mengingat usianya yang tak lagi muda, hidupnya yang ingin segera mapan, dan sikap Tegar yang dirasa tulus, ia akhirnya menerima lamaran itu. Pernikahan mereka tinggal seminggu lagi. Setiba di kontrakannya, rumah kecil dengan dinding yang mulai kusam namun penuh kenangan perjuangannya, Dinda memasuki ruangan yang sudah rapi. Di sudut kamar telah tersusun 2 koper besar yang ia siapkan sejak beberapa hari lalu. Sore nanti ia akan pulang ke Magelang untuk persiapan acara. Ia melepaskan seragam, mengganti dengan kaos longgar, lalu merebah sebentar di atas tempat tidur sambil menyalakan kipas angin yang berputar lambat namun cukup mengusir panas. Siang itu terasa begitu panjang, namun di balik lelahnya, ada kebahagiaan pelan-pelan mulai tumbuh di dadanya. Tapi ia belum tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah, tidak hanya karena pernikahan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggunya di depan sana. Selepas adzan asar, Dinda segera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Air dingin yang menyentuh kulitnya terasa menyegarkan setelah seharian berpanas-panasan. Rambutnya ia ikat rapi, lalu ia kembali melaksanakan sholat dengan khusyuk. Setelah semuanya selesai, ia duduk sebentar di tepi ranjang, memastikan bahwa pakaian yang akan ia kenakan untuk perjalanan sudah pas. Hatinya sedikit berdebar, bukan karena tegang, tetapi karena hari ini adalah awal dari rangkaian menuju pernikahannya. Belum lama ia selesai bersiap, suara mesin mobil terdengar berhenti tepat di depan kontrakannya. Dinda melongok lewat jendela.
Sebuah mobil hitam terlihat baru saja berhenti, dan dari kursi pengemudi muncullah sosok yang sudah sangat ia kenal. Tegar turun sambil merapikan kemeja hitamnya. Kemeja itu dipadukan dengan celana hitam rapi yang membuat penampilannya terlihat gagah dan bersih. Sebuah jam tangan melingkar di pergelangan tangannya, memantulkan cahaya senja. Rambutnya disisir rapi ke samping. Meskipun usianya 40 tahun, Tegar terlihat jauh lebih muda, mungkin karena kulitnya yang terawat dan sorot mata yang tenang. Dinda segera keluar membawa tas dan koper yang sudah ia siapkan beberapa hari sebelumnya. "Sudah siap, Dek?" tanya Tegar dengan suara lembut dan senyum yang menenangkan. "Sudah, Mas," jawab Dinda pelan, sedikit menunduk seperti biasanya ketika berbicara dengan laki-laki. Tegar mengambil koper itu tanpa banyak bicara dan memasukkannya ke bagasi. Dinda memastikan pintu kontrakan sudah terkunci, lalu masuk ke dalam mobil. Mobil itu perlahan meninggalkan halaman kontrakan, melewati gang sempit, lalu masuk ke jalan utama. Suasana sore terasa sangat berbeda dengan siang tadi. Udara lebih sejuk, angin dari pegunungan Temanggung bertiup lembut, membawa aroma daun basah dan tanah yang mulai mendingin. Di sepanjang perjalanan menuju Magelang, mereka mengobrol hangat. Pembicaraan mereka seputar persiapan pernikahan, undangan yang sudah dikirim, menu makanan sederhana sesuai permintaan Dinda, dan siapa saja keluarga yang akan hadir. Tegar sempat menawarkan untuk membuat pesta besar, lengkap dengan dekorasi mewah dan tamu undangan banyak, namun Dinda menolak dengan halus. Ia merasa sayang jika uang dihabiskan untuk pesta yang mewah, sedangkan hidup rumah tangga nanti pasti memerlukan banyak kebutuhan. Dan Tegar, dengan senyum kecil dan tatapan lembutnya, menuruti keinginan Dinda sepenuhnya. Di tengah perjalanan, mata Dinda tanpa sengaja menangkap sesuatu dari spion tengah. Ada sebuah bungkusan besar di kursi belakang, terikat rapi dengan kain gelap. Benda itu terlihat tidak biasa, seperti benar-benar dijaga agar tidak terlihat. "Mas, itu apa?" tanya Dinda, menunjuk ke bungkusan tersebut. Tegar menoleh sekilas, dan raut wajahnya berubah cepat, seolah sedikit kaget, lalu buru-buru menutupinya dengan senyum canggung. "Oh itu, kayaknya barang Bapak tadi. Mobil ini tadi dipinjam beliau, mungkin lupa diturunkan," jawabnya dengan nada bingung yang terdengar dipaksakan. Dinda mengangguk, meski hatinya seperti disentuh rasa aneh kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Namun ia tidak memikirkan lebih jauh. Ia percaya saja pada Tegar. Lagi pula, ia tidak ingin membuat suasana menjadi kaku. Perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Ketika memasuki desa tempat tinggal Dinda, suasana langsung berubah. Sawah-sawah hijau membentang di kiri kanan, burung-burung kecil berterbangan rendah, udara dingin pegunungan Magelang menyapa mereka. Rumah-rumah di desa itu berjejer sederhana, berhalaman luas, dan tampak tenang. Rumah Dinda berdiri di tengah desa, rumah sederhana namun kokoh, dengan halaman luas tempat ibunya sering menjemur padi atau menaruh kayu bakar. Ketika mobil berhenti di depan rumah, terlihat sosok ibunya sudah berdiri menunggu di teras. Perempuan parubaya itu memakai kerudung lusuh, tapi wajahnya penuh senyum bahagia. Dinda turun dari mobil, menghampiri ibunya sambil mencium tangannya. Tegar pun turun membawa koper dan tas, menghampiri sang ibu dengan sopan. Mereka bertiga kemudian masuk ke rumah. Ruang tamu sederhana itu dipenuhi aroma kayu dan teh tubruk yang diseduh ibunya sejak dulu. Tegar duduk di kursi kayu, berbicara sopan dan hati-hati kepada sang ibu. Sementara itu, Dinda membawa koper ke kamarnya, menata barang-barang sebentar, lalu segera kembali membuatkan teh panas untuk Tegar. Percakapan mereka berjalan hangat, tetapi tidak terlalu panjang. Setelah beberapa saat, Tegar berpamitan pulang. Ia beralasan ada urusan yang harus ia selesaikan malam itu, dan entah mengapa, perginya terasa sedikit tergesa. Dinda memperhatikan gelagat itu. Ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi ia mencoba menepis pikiran aneh. Mungkin benar Tegar sedang sibuk dengan urusan usaha kopinya, usaha itu memang cukup besar dan banyak pekerjaan mendadak yang harus ia atur. Malam itu, setelah membereskan kamar dan membantu ibunya, Dinda merasa sangat mengantuk. Ia tidur lebih awal, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan karena biasanya ia suka mengobrol panjang dengan ibunya. Namun ketika tengah malam tiba, Dinda bermimpi. Dalam mimpinya, sosok almarhum ayahnya datang menghampiri. Wajahnya begitu jelas, lebih jelas dari mimpi-mimpi sebelumnya. Ia memakai baju koko putih bersih, seperti akan berangkat salat. Namun ayahnya menangis, tanpa berkata apapun. Hanya menatap Dinda seolah ingin menyampaikan sesuatu, lalu sosok itu perlahan menghilang begitu saja. Dinda terbangun mendadak.
dadanya naik turun cepat. Ada rasa tidak enak yang menyelimuti tubuhnya. Ayahnya jarang muncul dalam mimpi, dan ketika muncul, selalu seperti memberi tanda. Ia teringat bahwa malam setelah acara lamaran pun, ayahnya datang dalam mimpi dengan cara yang sama, memakai baju putih dan menangis. Dinda duduk di tepi tempat tidur, menggenggam dadanya sendiri. Apa ini? Pertanda? Gumamnya pelan, nyaris tidak terdengar. Ia berniat menanyakannya kepada ibunya esok pagi. Namun untuk saat itu, ia menenangkan dirinya dengan mengambil wudhu. Ia menunaikan salat tahajud dengan penuh rasa takut dan harap, lalu berzikir lama hingga dadanya terasa sedikit lebih lega. Setelah itu, ia kembali berbaring, memaksa matanya terpejam meski hati kecilnya masih diliputi firasat yang sulit ia pahami. Sementara itu, di Temanggung, berdiri sebuah rumah besar milik keluarga Tegar, rumah bergaya Jawa dengan pagar tinggi melingkari seluruh bangunan. Dari luar saja kemewahannya sudah terasa. Halaman yang luas dipenuhi beberapa mobil mewah yang berjajar rapi, sementara lampu-lampu kuning remang menciptakan suasana yang seakan menyembunyikan sesuatu. Begitu memasuki ruang tengah, suasana semakin terasa pengap dan gelap. Tegar duduk di sana bersama kedua orang tuanya, Bu Janti dan Pak Saliman. Ketiganya tampak menunggu seseorang, dan aura tegang mengambang di udara seperti asap tipis yang tak terlihat. Di depan mereka berdiri seorang perempuan tua berusia sekitar 70 tahun. Rambutnya putih seluruhnya, disanggul rendah dengan cara khas perempuan Jawa zaman dulu. Ia mengenakan kebaya hitam yang membalut tubuh kurusnya, sementara kerutan di wajahnya tampak makin dalam oleh cahaya redup lampu minyak. Sorot matanya tajam, menusuk, seolah bisa melihat isi hati siapapun yang berani menatapnya. Giginya merah pekat karena kebiasaan menginang bertahun-tahun. Dialah Mbah Marsini, nenek tua yang jauh dari kata biasa. Mbah Marsini adalah dukun pesugihan yang selama puluhan tahun menjadi penghubung keluarga Tegar dengan dunia gaib. Ia bukan sembarang paranormal yang sekadar membaca mantra. Darah yang mengalir dalam dirinya adalah darah Ki Jongko, dukun sakti yang konon pernah menumbangkan 3 kiai dalam satu malam pada masa mudanya. Namanya begitu disegani dan ditakuti. Bahkan dukun-dukun lain sering datang untuk meminta pertolongan atau sekadar mencari perlindungan darinya, namun bapaknya meninggal di tangan kiai sakti dari Jogja puluhan tahun lalu. Kini, Mbah Marsini menjadi penerus utama ilmu gelap itu, sosok yang menjadi pilar kekayaan keluarga Tegar. Karena memang, kekayaan keluarga Tegar bukanlah hasil kerja keras atau usaha yang jujur. Semua kemewahan, rumah besar, mobil mewah, kebun kopi yang luas, adalah buah dari perjanjian pesugihan. Dahulu, keluarga ini hanyalah keluarga miskin yang sering dihina dan diremehkan tetangga. Kehinaan itu tertanam dalam diri Pak Saliman, hingga ia mencari jalan pintas yang kelam. Perjanjian itu dimulai sejak dirinya masih muda, dan kini diwariskan kepada Tegar sebagai penerus. Semua harus tetap berjalan sesuai ikatan pesugihan, termasuk tumbal yang harus diberikan setiap 3 tahun sekali. Istri-istri Tegar terdahulu adalah bukti kelamnya. Ia telah beberapa kali menikah, namun tak ada satupun istrinya yang bertahan hidup lebih dari 1 minggu. Mereka tidak mati karena sakit atau kecelakaan seperti yang diyakinkan keluarga kepada masyarakat. Mereka mati sebagai tumbal, dikorbankan agar kekayaan keluarga tetap mengalir dan perjanjian tidak terputus. Kini giliran Dinda. Tegar tidak menikahi Dinda karena cinta, melainkan karena ia tahu Dinda akan menjadi tumbal berikutnya. Tahun ini adalah tahun ketiga, masa di mana pesugihan kembali menagih korban dengan syarat khusus, tumbal harus perempuan yang masih suci. Semua telah direncanakan. Tegar hanya perlu berpura-pura menjadi suami yang mencintai, sementara Dinda tak pernah tahu dirinya sedang menuju kematian perlahan. Mereka ingin agar nanti, jika Dinda mati, semua tampak seperti kecelakaan atau penyakit mendadak. Dan malam ini, ritual pertama dilakukan, ritual pelemahan, sebagai penanda bahwa Dinda sudah dipilih sebagai korban. Tegar menyerahkan beberapa helai rambut Dinda serta foto dirinya kepada Mbah Marsini. Dengan tangan ringkih namun mantap, Mbah Marsini menerima benda-benda itu dan meletakkannya tepat di tengah sesajen yang telah tersusun di depannya. Sesajen itu lengkap, bunga 7 rupa, kendi berisi air sungai, dupa yang sudah menyala, serta kepala kambing Jawa yang masih segar dengan darah yang menetes perlahan ke mangkuk tanah liat. Mbah Marsini mengambil foto Dinda, menggerak-gerakannya perlahan di atas asap dupa sambil melafalkan mantra bernada rendah dan serak. Setelah itu ia mencelupkan foto itu ke dalam darah kambing, membiarkannya basah oleh warna merah kehitaman. Rambut Dinda ia ikatkan pada sudut foto, seolah memadukan identitasnya dengan korban yang telah mati. Lalu dengan tenang ia membakar foto dan rambut itu di atas bara kecil. Asapnya mengepul,
mengeluarkan aroma anyir bercampur bau daging terbakar yang membuat suasana semakin mencekam. Setelah itu, Mbah Marsini mengeluarkan sebilah keris kecil berwarna emas dari dalam kotak kayu tua. Cahaya bara memantul pada permukaannya. Ia kembali melantunkan mantra sambil mengayun-ayunkan keris itu perlahan, hingga akhirnya berhenti tepat di atas keningnya sendiri. Ia memejamkan mata, seakan sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah yang tidak jelas. Lilin padam bersamaan, dan asap dupa langsung lenyap seperti tersedot oleh sesuatu. Suasana menjadi gelap sesaat, lalu Mbah Marsini membuka mata. Sudah selesai, katanya dengan suara rendah dan datar. Tegar, Pak Saliman, dan Bu Janti saling bertukar pandang. Tak ada ketakutan, tak ada penyesalan, hanya kepuasan yang sudah biasa mereka rasakan. Ini bukan kali pertama, dan bagi mereka, nyawa tumbal sama sekali bukan perkara besar. Sebentar lagi, Dinda akan mulai merasakan pelemahan tubuh, dan pada malam pertama setelah pernikahan, ia akan menjadi tumbal sepenuhnya. Tegar kemudian bersiap mengantar Mbah Marsini pulang. Namun sebelum pergi, dukun tua itu berpesan dengan tegas, tepat malam pertama, siapkan sesajen seperti biasa. Jangan ada yang terlupa. Pak Saliman mengangguk patuh. Baik, Mbah. Semua akan kami persiapkan. Terima kasih, Mbah, tambah Bu Janti dengan hormat. Mbah Marsini berjalan keluar rumah, tongkat kayu hitamnya mengetuk lantai pelan. Dan di balik pintu yang perlahan tertutup, tersisa keheningan yang menusuk, pertanda bahwa malapetaka sudah berjalan, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Pagi itu, Dinda baru saja terbangun dari tidurnya. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamar, menciptakan garis-garis lembut yang menari di dinding. Namun baru saja ia hendak bangkit dari tempat tidur, tiba-tiba kepalanya berdenyut hebat, pusing seperti ditusuk jarum dari dalam. Ia mengerja pelan, mencoba fokus, tapi indera penciumannya justru menangkap bau anyir yang sangat kuat, seolah darah segar tumpah di dekatnya. Refleks, Dinda menoleh ke kanan dan kiri, matanya mencari sumber bau itu. Namun kamar itu kosong, rapi seperti biasa. Tidak ada apapun. Tidak ada noda. Tidak ada hal yang bisa menjelaskan bau menyengat itu. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri, tetapi saat itu juga hidungnya terasa basah, seperti ada cairan mengalir keluar. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh hidungnya. Andai hanya ingus, mungkin ia bisa mengabaikannya. Tapi ketika ia menurunkan tangan, ia melihatnya basah oleh darah merah segar. Dinda terperanjat, tubuhnya tersentak mundur. Astagfirullah, bisiknya lirih, jantung berdegup cepat. Ia bangkit, hampir tersandung, dan berlari ke depan cermin. Namun ketika ia menatap pantulan dirinya, tidak ada apa-apa. Hidungnya bersih. Wajahnya bersih. Tidak ada setetes pun darah. Bahkan tangannya yang tadi berlumur merah pun tampak normal, seolah darah itu hanya bayangannya saja. Dinda memejamkan mata, menarik napas panjang. Halusinasi, mungkin cuma mimpi sisa tidur, bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia kemudian mencuci muka, berusaha menghilangkan rasa takut yang masih mengambang di dadanya. Di dapur, Bu Sri sudah sibuk memasak. Aroma bawang tumis dan sambal yang sedang digiling mengisi seluruh ruangan. Dinda duduk pelan di meja makan, menatap ibunya yang tampak sibuk tapi entah mengapa hari itu wajahnya terlihat sedikit lebih lelah. Setelah beberapa detik terdiam, Dinda akhirnya berkata pelan. Bu, tadi malam Dinda mimpi didatangi Bapak. Tapi Bapak cuma diam, gak ngomong apa-apa, cuma nangis. Ini bukan pertama kalinya, Bu. Waktu malam lamaran dulu, Bapak juga datang dalam mimpi, dan nangis, cuma diam. Ucapan itu membuat tangan Bu Sri terhenti. Sendok yang ia pegang jatuh menimpa lantai, menimbulkan suara keras yang memecah keheningan pagi. Dinda terkejut. Ibu kenapa? Tanyanya pelan. Bu Sri tersenyum memaksa, lalu membungkuk mengambil sendok itu. Gak apa-apa, enduk, licin, jawabnya cepat, terlalu cepat untuk terdengar meyakinkan. Ia melanjutkan memasak sambil berkata, mungkin bapakmu rindu sama kamu. Sudah lama kan kamu tidak ziarah ke makam? Dinda menghela napas. Tapi Bu, rasanya beda. Kayak bapak mau kasih pesan sesuatu. Bu Sri mengibaskan tangan, seolah menepis rasa takutnya sendiri. Ah, perasaanmu saja, enduk. Sudah, jangan dipikir aneh-aneh. Dinda mengangguk,
meski perasaannya belum tenang. Setelah mandi dan sarapan, ia memutuskan pergi ke makam ayahnya. Di bawah rindang pohon Kamboja, Dinda bersimpuh, membaca doa dengan suara bergetar, menyampaikan rindunya yang selama ini ia simpan dalam diam. Sementara itu, di rumah, Busri duduk di dapur dengan wajah pucat. Tangannya gemetar tanpa ia sadari. Ia tahu betul, mimpi itu bukan mimpi biasa. Pak Mahfud, suaminya yang sudah lama meninggal, bukan sekadar ustadz kampung. Ia adalah seseorang yang menyimpan ilmu hikmah tinggi, ilmu yang hanya dimiliki sedikit orang dan tidak pernah ia umbar pada siapapun. Bahkan warga desa tidak ada yang tahu, hanya orang-orang tertentu di Jogja yang mengenalnya. Busri teringat jelas masa-masa setelah pernikahan. Selama 1 tahun pertama, mereka diserang 3 dukun santet secara bergiliran, dari Kalimantan, Banten, dan Sumatera. Tanpa alasan. Tanpa permusuhan. Semuanya ingin menguji, menjatuhkan, atau membunuh suaminya. Namun semuanya gagal. Serangan itu bahkan tidak mampu menyentuh tubuh Pak Mahfud. Busri waktu itu ketakutan, menangis setiap malam, sampai akhirnya ia mendesak suaminya untuk bercerita. Disitulah rahasia besar terbuka. Pak Mahfud mengaku ia adalah murid Kiai Akbar, seorang ulama asal Jogja, sosok sederhana yang menyamar sebagai tukang becak. Waktu kecil, Pak Mahfud adalah tetangganya, dan Kiai Akbarlah yang mengajarinya mengaji dan menggemblengnya dengan ilmu kesaktian. Selama bertahun-tahun, Pak Mahfud membantu banyak orang yang diganggu makhluk gaib, dan itu membuatnya punya banyak musuh di dunia dukun santet. Namun setelah menikah dan memiliki anak, ia meninggalkan semua itu. Tidak ada yang tahu jati dirinya, bahkan Dinda dan adiknya tidak pernah mendengar kisah itu. Kini, mendengar Dinda bermimpi didatangi ayahnya yang menangis, hati Busri mencelos. Ia tahu, ini bukan sekadar rindu. Ini adalah tanda. Peringatan. Ada bahaya besar yang sedang mendekat pada anaknya. Ia berusaha menepis kepercayaan itu, tetapi firasat buruk menghujam kuat. Matanya menerawang, memikirkan keluarga Tegar. Sejak pertama kali bertemu Pak Saliman dan Bu Janti, ia merasa ada yang berbeda dalam tatapan mereka. Sesuatu yang dingin, tidak tulus. Dan Tegar sendiri, senyumnya terlalu dipaksakan, terlalu manis untuk seorang laki-laki yang katanya mencintai anaknya. Busri menarik napas panjang. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia hanya belum tahu apa. Yang ia tahu, mimpi itu adalah peringatan terakhir dari suaminya. Dan Dinda sedang menuju bahaya yang tak bisa ia bayangkan. Malam itu, setelah seharian merasa ada yang ganjil pada dirinya, Dinda mencoba memejamkan mata lebih awal. Udara desa biasanya membuat tidur lebih nyenyak, tetapi entah mengapa malam itu hawa di kamar terasa berbeda, lebih lembab, lebih berat, dan seolah-olah ada sesuatu yang berdiam di sudut ruangan. Begitu lampu dimatikan, ia berjalan menuju tempat tidur sambil menguap kecil. Namun baru 2 langkah sebelum naik ke ranjang, kakinya menginjak sesuatu yang licin. Ia terkejut, menunduk buru-buru, dan matanya membelalak. Genangan darah. Merah pekat. Mengkilap. Seolah baru saja ditumpahkan. Dinda menahan napas, jantungnya berdebar sangat cepat. Seketika ia mundur beberapa langkah, tangannya menutup mulut. Namun ketika ia menunduk sekali lagi, lantai itu bersih. Benar-benar bersih. Tidak ada setetes pun yang tersisa. Bahkan tak ada noda samar atau bekas apapun. Ya Allah, bisiknya lirih, tubuhnya mulai gemetar. Ia memaksakan diri naik ke ranjang, berharap semua hanya kelelahan, hanya bayangan. Namun begitu punggungnya menyentuh kasur, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, seakan tempat tidur itu berat di satu sisi. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang ikut berbaring di sampingnya. Ranjang bergerak pelan, seperti ditindih beban tak kasat mata. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, menusuk sampai ke tulang. Dinda memejamkan mata rapat-rapat. Ini cuma perasaan, ucapnya dalam hati, meski ia sendiri tidak percaya. Saat ia memberanikan diri membuka mata dan menoleh ke sisi ranjang, tempat itu kosong. Benar-benar kosong, tetapi rasa dingin itu tetap ada. Bahkan semakin dekat, seperti napas seseorang yang belum pergi. Malam itu ia tidur dalam kecemasan. Besok paginya, tubuh Dinda terasa sangat berat. Seolah ada beban besar menindih dadanya sejak ia bangun. Setiap gerakan seperti menarik karung pasir. Ketika ia berusaha duduk, punggungnya seperti ditekan dari belakang oleh tangan tak terlihat.
Namun anehnya, saat ia berwudu dan mulai sholat, beban itu lenyap begitu saja. Badannya terasa ringan, tenang. Tidak ada pusing, tidak ada lelah, tidak ada sesak. Ia bahkan sempat tersenyum lega setelah salam terakhir. Tapi, setelah ia selesai, melipat mukena dan hendak berdiri, rasa berat itu kembali menghantam tubuhnya. Berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekujur tubuhnya seperti ditarik ke bawah. Dinda terhuyung, memegangi meja untuk menahan diri agar tidak jatuh. Hatinya mulai tidak tenang. Ada apa dengan aku? Malam berikutnya jauh lebih buruk. Ketika Dinda merebahkan diri, lampu sudah padam, dan ia berusaha memejamkan mata, tiba-tiba ia merasa ada lengan yang melingkari pinggangnya. Erat, dingin, dan kasar. Seolah-olah ada seseorang yang memeluknya dari belakang, tubuhnya menempel kuat pada punggung Dinda. Dinda terdiam membeku. Napas berat terdengar di belakang telinganya. Tapi bukan napas manusia. Napas itu terlalu dingin, seperti angin dari ruang beku, dan baunya sangat busuk, seperti bangkai basah yang lama terkubur. Napas itu mendekat, semakin dekat, hingga ia benar-benar dapat merasakannya di pipinya. Dengan gemetar, ia membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Ranjang kosong. Namun rasa pelukan itu belum hilang. Dinda mulai menangis dalam diam. Hatinya diliputi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memeluk bantal, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya gangguan tidur, hanya kecemasan menjelang pernikahan, apa saja, asal bukan sesuatu yang ia takutkan. Esoknya, kondisi Dinda semakin memburuk. Setiap bergerak sedikit saja, ia merasa sangat lelah, seolah tubuhnya sedang sakit berat. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, bibirnya kering. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Busri yang melihat keadaan putrinya mulai gelisah. Dinda, kamu yakin gak apa-apa? Kenapa kelihatan lemah sekali? Enduk? Tanya ibunya dengan suara hampir bergetar. Dinda mencoba tersenyum, meski senyum itu terlihat dipaksakan. Gak apa-apa, Buk, mungkin kecapean. Namun Busri tidak percaya begitu saja. Ada rasa takut yang sudah lama ia pendam mulai merayap naik ke tenggorokan. Firasatnya tak enak sejak awal. Tatapan calon besan. Sikap tegar. Mimpi tentang suaminya yang sedang menangis. Dan kini, tanda-tanda di tubuh Dinda. Kalau kamu merasa nggak yakin mau menikah, masih bisa dibicarakan. Enduk, ucap Busri hati-hati. Ibu takut kamu terlalu memaksakan diri. Namun Dinda menggeleng. Dinda nggak mau buat semuanya repot lagi, Buk. Undangan sudah disebar. Dinda yakin. Ia tersenyum lagi. Senyum yang justru membuat Busri semakin ngeri karena tampak seperti senyum orang yang sedang mencoba bertahan dari sesuatu yang menakutkan. Busri hanya menatap putrinya yang semakin pucat. Dalam hati, ia berdoa keras-keras. Pak, kalau benar anakmu dalam bahaya, lindungi dia. Tolong tunjukkan apa yang harus kulakukan. Di luar rumah, angin berhembus lambat, terlalu sunyi. Seakan desa itu sedang menahan napas. Sementara itu, di rumah Tegar. Di Temanggung, suasana rumah besar keluarga Tegar tampak berbeda dari biasanya. Malam itu udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu dipanggil. Di bagian belakang rumah, ada sebuah kamar khusus yang tidak pernah dibuka untuk tamu. Kamar itu terlihat normal bila dilihat sepintas, seperti kamar tradisional Jawa dengan ranjang jati tua yang megah. Tetapi jika diperhatikan lebih lama, ornamen ukiran pada ranjang itu tampak ganjil, bentuknya tidak menyerupai flora atau fauna, melainkan wajah-wajah kecil yang tampak meringis. Wajah-wajah itu seperti menjerit tanpa suara. Ranjang itu ditutupi kelambu tipis transparan yang bergoyang pelan seolah ada angin berhembus dari dalamnya, bukan dari luar. Lampu kamar hanya satu, sebuah lampu gantung kuningan yang cahaya temaramnya seperti sengaja disetel agar menciptakan bayangan panjang di tiap sudut. Di setiap sudut ruangan berdiri patung-patung aneh, tingginya sekitar 0,5 meter, ada yang memegang kendi, ada yang menutup mata, dan ada pula yang berdiri dengan mulut menganga seolah menunggu sesuatu untuk dimasukkan. Di dinding, simbol-simbol kuno ditulis dengan tinta merah kehitaman. Bentuknya spiral aneh, garis patah, dan huruf yang tidak dikenal bahasa manapun. Bagi orang awam, kamar itu pasti terasa seperti masuk ke dunia lain. Malam itu di dalam kamar berkumpul Tegar, Pak Saliman, Bu Janti, dan Mbah Marsini. Mereka semua mengenakan pakaian gelap,
bukan kebetulan, melainkan bagian dari ritual. Di atas meja rias yang besar, sesajen telah disusun rapi. Ada kepala kambing hitam yang baru dipotong, bunga 7 rupa, kendi kecil berisi darah, kendi jernih berisi air dari 7 sumur, kemenyan, nasi tumpeng kecil, serta seikat rambut Dinda yang sudah dicampur dengan minyak wangi namun berbau anyir. Semuanya tersusun rapi di bawah pantulan cermin besar yang tampak sedikit berkabut. Mbah Marsini berdiri di depan meja rias, tubuh ringkihnya seperti berubah menjadi lebih besar setiap kali bayangan dari lampu temaram menimpa wajahnya. Ia mengunyah nginang seperti biasa, tetapi malam itu wajah keriputnya tampak lebih dingin dan matanya lebih tajam. Dari balik kain hitam yang dibawanya, ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna coklat pekat. Cairan itu tampak lengket, berbau menyengat seperti campuran rempah dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ini diminumkan besok malam, saat akan masuk kamar. Suara Mbah Marsini pelan, tetapi menggema di seluruh ruangan. Tegar menerima botol itu dengan tangan sedikit bergetar, meski wajahnya tetap berusaha datar. Setelah itu, Mbah Marsini mulai mempersiapkan ritualnya. Ia duduk bersila, menaruh mangkuk besar berisi air kembang di depannya, lalu menyalakan kemenyan. Asap kemenyan naik perlahan, tetapi bukan lurus, melainkan berputar membentuk pola seperti sedang mengikuti alur yang hanya jin mengerti. Mbah Marsini mulai melantunkan mantra panjang, bahasa yang tidak pernah dipahami manusia biasa. Suara itu terasa seperti bisikan dari dalam tanah, seolah bukan satu suara, tetapi banyak suara yang keluar dari mulutnya. Ia mencelupkan jari ke dalam air kembang, kemudian mulai mencipratkan air itu ke setiap sudut ruangan. Saat air kembang menyentuh patung-patung aneh di sudut kamar, patung-patung itu seperti bergetar halus, seolah merespon sentuhan itu. Cahaya lampu juga berkedip sesaat setiap kali air kembang mengenai simbol di dinding, seperti ruangan itu hidup dan sedang menelan mantra yang dibacanya. Mbah Marsini kemudian berdiri, mengangkat mangkuk air kembang setinggi dadanya. Dengan mata terpejam, ia meniup permukaan air itu 3 kali. Seketika udara berubah dingin, sangat dingin, seperti seseorang membuka pintu ke ruangan bawah tanah. Kemudian ia membuka mata perlahan, menatap Tegar dan orang tuanya. Sudah selesai. Suaranya tegas. Semua akan lancar seperti biasanya. Ia berhenti sejenak sambil tersenyum tipis. Sudah mulai melemah. Senyum puas muncul di wajah Pak Saliman dan Bu Janti. Mereka saling pandang, penuh keyakinan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tegar, yang sejak tadi hanya diam, ikut tersenyum. Senyum kecil, dingin, seperti seseorang yang menunggu mangsanya jatuh ke jurang. Dan di kamar itu, seolah-olah bayangan di dinding ikut tertawa pelan. Keesokan paginya, suasana desa kecil itu berubah menjadi lebih hidup dari biasanya. Balai desa yang biasanya sunyi kini diramaikan suara gamelan, tawa tamu, dan aroma bunga melati yang memenuhi udara. Penataan dekorasinya sederhana, namun terasa hangat dan penuh nuansa Jawa yang kental. Dinda duduk di ruang rias, memakai kebaya pengantin Jawa berwarna putih gading, rambutnya disanggur rapi dihiasi tusuk konde emas. Meski wajahnya masih tampak pucat dan tubuhnya terasa lemah seperti kehilangan tenaga, senyumnya tetap keluar pelan. Senyum yang tercipta karena ia percaya hari itu adalah awal kehidupan barunya. Bu Sri berdiri tepat di belakangnya, mengusap bahunya berulang-ulang. Ada haru, juga ada kecemasan yang terus menggerogoti hatinya. Tatapan Bu Sri sesekali terarah ke cermin, memandangi wajah putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh Dinda lemah bukan tanpa sebab. Tapi ia tidak bisa menghentikan pernikahan yang tinggal hitungan menit. Enduk, kamu yakin kuat? Suara Bu Sri bergetar. Dinda tersenyum tipis. Insya Allah, Bu. Di tempat lain, Tegar berdiri gagah memakai beskap hitam berhias motif keemasan, lengkap dengan belangkon. Usianya boleh 40, tapi penampilannya yang rapi dan wajahnya yang awet muda membuatnya tampak sangat percaya diri. Di belakangnya berdiri Pak Saliman dan Bu Janti, keduanya tersenyum lebar, seolah pernikahan ini benar-benar kebahagiaan besar bagi keluarga mereka. Padahal jauh di balik senyum itu, mereka tengah menyembunyikan rahasia gelap. Prosesi akad berjalan lancar. Tegar mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas, bahkan terlalu tegas untuk seseorang yang menikah karena alasan cinta. Tamu-tamu bersorak kecil, sebagian warga desa mengangguk-angguk kagum melihat seserahan yang jumlahnya begitu banyak. Ada perhiasan emas, seperangkat alat sholat, berbagai macam kain batik halus, tas merek mahal, bahkan amplop-amplop tebal yang membuat orang-orang desa terperangah. Mas kawin pun tidak main-main, jumlahnya jauh di atas standar pernikahan desa itu,
membuat para tetangga semakin iri sekaligus bangga. Adik laki-laki Dinda tersenyum lebar. Ia tanpa senang kakaknya akhirnya menikah dan akan hidup lebih mapan. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik pernikahan itu. Dinda sendiri terlihat mencoba menikmati hari bahagianya. Ia menyalami tamu satu persatu, meski tiap langkah terasa berat. Beberapa kali ia harus berhenti sebentar untuk menarik napas karena dunia terasa seperti berputar. Busri melihat semua itu sambil menahan rasa bersalah yang semakin berat. Setiap senyum Dinda terasa seperti mematahkan hatinya sedikit demi sedikit. Acara berlangsung hingga siang menjelang sore. Satu persatu tamu pulang. Rumah mulai lengang, gamelan berhenti, dan kursi-kursi dikumpulkan kembali. Keluarga Tegar berpamitan. Mereka pulang kembali ke Temanggung. Mereka berpamitan ke Dinda, Tegar dan keluarga Dinda dengan ramah dan sopan. Ketika semua sudah selesai, Dinda dan Tegar istirahat sebentar sebelum perjalanan kembali ke Temanggung. Busri duduk sendirian di ruang tengah rumah. Tangannya gemetar, wajahnya ditutupi kedua telapak tangan. Dan akhirnya, tangis itu pecah. Ia menutupi mulut agar tangisnya tidak terdengar tetangga. Ia menangis bukan karena melepas putri satu-satunya, tetapi karena ia merasa ada bahaya besar yang mendekat, dan ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa berharap satu hal. Semoga almarhum suaminya, Pak Mahfud, benar-benar sedang menjaga Dinda di dunia lain. Sore itu, menjelang langit berubah jingga, Dinda dan Tegar berdiri di depan rumah Busri. Tas kecil dan koper sudah tertata di bagasi mobil hitam milik Tegar. Angin sore berembus pelan, menambah perasaan sendu Busri yang sejak tadi hanya berdiri memeluk tubuhnya sendiri. Hati-hati ya, enduk, suara Busri serak, hampir pecah. Dinda mencium tangan ibunya, memeluknya erat, pelukan yang terasa lebih berat daripada biasanya, seolah hatinya enggan berpisah. Tegar hanya diam di samping, sesekali tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Mobil pun perlahan meninggalkan halaman rumah. Busri menatap lampu belakang mobil itu sampai hilang di tikungan. Ada firasat buruk yang menekan dadanya keras, tetapi ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri sambil berdoa, "Mahfud, jaga anakmu." Perjalanan dari desa menuju Temanggung ditemani senyap malam. Hutan-hutan kecil, jalan menanjak, dan udara yang semakin dingin membuat suasana terasa berbeda. Dinda sesekali terpejam karena pusing yang muncul tiba-tiba. Tegar meliriknya beberapa kali, tapi bukan dengan kekhawatiran seorang suami, melainkan memastikan rencana berjalan sempurna. Selepas Isya, mobil akhirnya memasuki gerbang besar rumah keluarga Tegar. Dari luar, rumah itu terlihat megah dan tua, dengan pagar tinggi dan halaman luas. Namun malam itu, Dinda merasakan sesuatu yang aneh, seperti hawa yang menekan dadanya. Begitu pintu mobil dibuka, aroma samar dupa tercium dari dalam rumah. Aroma itu menusuk hidung, hangat, bercampur bau lain yang tidak bisa ia kenali. Pak Saliman dan Bu Janti sudah menunggu di depan pintu, tersenyum lebar seperti tuan rumah dari keluarga terpandang. "Selamat datang, enduk, sekarang kamu resmi jadi bagian keluarga kami." Suara Bu Janti lembut, namun entah kenapa membuat bulu kuduk Dinda meremang. Dinda berusaha tetap sopan. "Terima kasih, Bu." "Pak." Setelah masuk ke ruang tamu, Dinda dipersilakan duduk di sofa besar berukir. Meja-meja dipenuhi hidangan mewah, ayam ingkung, buah-buahan, kue-kue, dan teh panas. Namun aroma dupa dari dalam rumah semakin kuat, membuat dada Dinda sedikit sesak. Lalu Bu Janti membawa sebuah gelas kecil berisi cairan kecoklatan pekat. "Ini jamu kiriman Mbah Marsini, enduk. Biar kamu gak capek habis perjalanan, dan supaya cepat diberi momongan." Dinda menelan ludah. Aroma minuman itu aneh, seperti bahan-bahan pahit yang dicampur sesuatu yang tidak wajar. "Minum saja, nak. Ini tradisi keluarga." Ucapan Bu Janti terdengar lembut, tapi nadanya tegas, seakan menuntut. Dinda tak enak menolak. Ia mengangkat gelas itu perlahan, lalu meneguknya. Rasanya pahit, getir, dan ada aroma amis samar yang membuat perutnya bergejolak. Dinda hampir memuntahkannya, tapi ia memaksa menelan hingga habis. Setelah minum, ia terdiam sejenak. Tidak ada apa-apa. Tidak ada efek. Tidak ada rasa aneh selain pahit yang menempel di lidah. Bu Janti tersenyum puas, saling pandang dengan tegar. Tegar kemudian berdiri. "Ayo, Dek. Kamu mesti istirahat, besok masih banyak yang harus kita jalani." Dinda mengangguk lemah.
Ia mengikuti Tegar berjalan melewati lorong yang lebih gelap daripada bagian rumah lainnya. Lampu-lampu kecil menyorot patung-patung kayu di sisi tembok, patung dengan wajah nyeringai, mata melotot, dan bentuk tubuh yang aneh. Dinda mulai merasa gelisah. Kamar mereka berada di bagian paling belakang rumah. Pintu kamar terbuka, dan saat itu juga jantung Dinda seperti jatuh. Kamar itu tidak seperti kamar pengantin yang ia bayangkan. Kamar besar itu dipenuhi perabot kayu jati tua, ukiran rumit, dan kelambu panjang berwarna putih kekuningan. Namun yang paling membuat Dinda gemetar adalah sesajen lengkap yang tertata rapi di atas meja rias. Ada bunga setaman, kemenyan, dupa, ayam ingkung, dan kendi tanah liat. Dan aroma dupa terasa lebih kuat, menusuk, membuat tengkuknya dingin. "Mas, ini apa? Kenapa ada sesajen?" Tegar tersenyum tipis. "Oh itu, tradisi keluarga. Supaya rumah tangga kita sakral. Semua pengantin baru di keluarga ini diawali begitu. Gak usah takut." Dinda menelan ludah. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Seolah-olah lantai bergoyang. Lampu kamar terlihat berputar pelan. "Mas, kok?" Kepala Dinda pusing. Tegar menepuk bahunya lembut. "Namanya juga capek. Ayo istirahat." Mereka naik ke atas ranjang. Begitu Dinda menyentuhkan kepala ke bantal, pusing itu berubah menjadi kantuk tajam, datang seketika seperti serangan. Matanya berat. Badannya dingin. Dan suara-suara samar terdengar di telinganya, seperti bisikan jauh, tapi ia tidak bisa mengenalinya. Tegar duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan mata gelap. Tidurlah, sebentar lagi semuanya selesai. Dan dalam hitungan detik, Dinda terlelap sepenuhnya. Tanpa tahu apa yang menunggunya di malam pertamanya. Tepat tengah malam, ketika angin berdesir pelan di luar dinding kayu rumah besar itu, Tegar terbangun karena bahunya diguncang halus oleh tangan dingin ibunya, Bu Janti. Cahaya lampu minyak di lorong temaram membuat wajah ibunya tampak seperti berkeringat, namun senyum tipisnya menunjukkan sesuatu yang berbeda, seakan ia sedang menahan rasa girang bercampur ketegangan. "Sudah waktunya, Tek, bangun," bisik Bu Janti pelan namun bergetar. Tegar mengucek matanya, kemudian melihat ayahnya, Pak Saliman, berdiri tak jauh dari pintu kamar, bersama sosok perempuan tua berpakaian hitam legam yang sudah tak asing lagi bagi keluarganya, Mbah Marsini, sang dukun ritual keluarga yang selama ini menjadi kunci kejayaan harta mereka. Keriput di wajahnya tampak semakin dalam, seolah tenaga gelap merayap di balik kulitnya setiap kali menjalankan ritual. Rambutnya yang memutih sebagian diikat kain merah kusam, dan di tangannya tergenggam botol kecil berisi cairan hitam pekat. Dinda masih tertidur pulas di atas ranjang besar berkelambu halus, wajahnya tampak damai namun pucat, seolah tubuhnya sedang berada di antara batas nyata dan dunia gaib. Nafasnya pelan dan nyaris tanpa suara. Minuman sirep yang dititipkan melalui Bu Janti sebelumnya bekerja sangat sempurna. Tubuhnya benar-benar tidak sadar apapun yang sedang terjadi. "Bagus," gumam Mbah Marsini sambil memeriksa denyut nadi Dinda dan memperhatikan bola matanya yang tak bergerak di balik kelopak. Dia sudah masuk ke tahap tidur paling dalam. Tak akan bangun meski petir menyambar atap rumah ini. "Sekarang, kita mulai." Ritual dimulai dengan pelan, namun atmosfer kamar berubah drastis. Mbah Marsini mengambil segenggam bunga 7 rupa yang direndam air kembang dan menyipratkannya ke setiap sudut kamar sambil bergumam mantra yang terdengar seperti bahasa kuno yang tidak dipahami manusia biasa. Melengking, serak, dan kadang terdengar seperti teriakan dari tempat jauh. Ukiran patung-patung di sudut ruangan tampak seperti hidup, bayangannya bergerak mengikuti suara mantra. Bau kemenyan dan dupa yang dibakar memenuhi seluruh kamar, membuat udara semakin berat dan menyesakkan. Kemudian, Mbah Marsini mulai membaca mantra inti. Suara Mbah Marsini semakin keras, suaranya menggema seakan berasal dari banyak mulut sekaligus. Tiba-tiba, udara di kamar menurun drastis, hingga napas terlihat seperti asap tipis. Lampu remang-remang berkedip 3 kali, lalu menghitam, namun bukan mati, seperti ditelan oleh kegelapan dalam. Lalu sesuatu muncul dari arah cermin rias besar. Cermin itu awalnya bergetar halus, kemudian berubah seperti air yang bergerak tertiup angin. Dari balik permukaannya, perlahan muncul tangan panjang kurus berkulit abu kehitaman dengan kuku yang sangat panjang seperti pisau. Beberapa detik kemudian wujud tubuhnya merangkak keluar perlahan, tubuh yang tinggi menjulang, kurus, tulang menonjol di mana-mana, rambut panjang kusut menjuntai sampai lantai, dan matanya hitam tanpa bola mata,
namun memancarkan aura haus darah. Nafasnya berat seperti suara orang yang lama tidak bernafas, dan setiap embusan mengeluarkan bau busuk seperti bangkai hewan yang membusuk di dalam sumur tua. Jin pesugihan itu telah datang. Tegar menahan nafas, suaranya tercekat. Ia bahkan tidak mampu bergerak maupun memalingkan wajah saat sosok itu menoleh ke arah mereka dan tersenyum menampilkan deretan gigi tajam panjang seperti jarum karat. Waktunya sudah tiba, ucap Mbah Marsini dengan wajah penuh kemenangan. Kemudian mereka bertiga, Mbah Marsini, Pak Saliman, Bu Janti, dan Tegar, segera keluar dan mengunci pintu kamar dari luar, meninggalkan Dinda seorang diri bersama makhluk pemangsa jiwa. Di dalam kamar, makhluk itu merayap mendekati ranjang, mengelilingi Dinda seperti seekor ular besar yang sedang menilai mangsanya. Ia menyentuh rambut Dinda perlahan, menghirup aroma tubuhnya, kemudian membelai pipinya dengan kuku panjang yang nyaris menyayat kulit. Di dalam tidurnya, Dinda merasakan sentuhan itu, dingin, tajam, dan membuat jantungnya seolah membeku. Lalu ia terbangun, perlahan. Matanya terbuka dan ia melihat tubuh tinggi hitam itu berdiri tepat di atasnya, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah. Teriakan langsung meledak dari mulutnya. "Tolong! Lepaskan aku!" Ia bangkit tergesa, turun dari ranjang, dan berlari ke pintu sambil menangis histeris. Tangannya menggedor-gedor kayu pintu sekuat tenaga, namun tidak ada yang menjawab. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas, ia bahkan merasa tidak bisa berdiri tegak. Dalam pikirannya, ia sadar, semua mimpi buruk, firasat, dan kunjungan ayahnya ternyata benar. Ia hanya alat, ia hanya dijadikan tumbal. Jin besar itu bergerak cepat lalu mencekik lehernya dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara tanpa usaha. Suara napas Dinda tercekat, wajahnya memucat, matanya memerah seperti akan meledak. Ia meronta namun tubuhnya terasa tidak memiliki tenaga lagi. Namun tepat pada detik itu, sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Dinda bergetar hebat, matanya membalik putih, urat-urat di leher dan wajah terlihat menonjol, dan sebuah cahaya putih tipis muncul dari balik kulitnya. Jin pesugihan itu terkejut, mundur 2 langkah dengan wajah marah dan ketakutan. Dan dari mulut Dinda, keluar suara yang bukan suaranya. Suara berat, tegas, menggema, penuh wibawa dan kekuatan spiritual. "Jangan pernah menyentuh anakku, Jin laknat." Sosok Jin itu meraung, bukan marah, tapi takut. Dinda bangkit dengan tubuh lurus seperti boneka, matanya putih total. Langkahnya pelan namun memancarkan aura kekuatan yang tak bisa dilawan. Dialah Kiai Mahfud, ayah Dinda, yang merasuk ke tubuh putrinya untuk melindungi darah dagingnya. "Atas nama Allah, Tuhan seluruh alam, aku usir engkau dari bumi ini." Dengan tangan terangkat, Kiai Mahfud melayangkan pukulan tanpa menyentuh tubuh jin itu. Namun dari pukulan tersebut keluar cahaya putih seperti petir yang menghantam tubuh makhluk hitam itu hingga melepuh, mengepul asap, dan tubuhnya pecah seperti lumpur terbakar. Setiap hantaman membuat ruangan bergetar, patung-patung ukiran pecah, sesaji meledak, cermin retak seperti dihantam batu, dan kamar itu seperti hampir runtuh oleh gelombang kekuatan spiritual. Akhirnya, jin itu hancur tanpa sisa, lenyap seperti debu yang tertiup badai. Pintu kamar terbuka karena hantaman energi, dan Mbah Marsini masuk paling awal. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar menyadari apa yang sebenarnya menguasai tubuh Dinda. "Tidak mungkin. Mahfud, murid Kiai Akbar, jadi dia anakmu." "Benar. Dan kalian telah menyentuh darahku. Kalian, semua, akan menerima akibatnya." Mereka ketakutan. Pak Saliman panik, Bu Janti gemetar, Tegar jatuh tersungkur. Dengan sekali hentakan tangan, udara di dalam ruangan berubah seperti badai, dan tubuh mereka bertiga terlempar keras, menabrak dinding, patah, hancur, dan mati mengenaskan tanpa sempat meminta ampun. Mereka mati dalam keadaan mata terbuka lebar penuh ketakutan. Setelah selesai, tubuh Dinda gemetar hebat, lalu perlahan rubuh di lantai. Ruh ayahnya keluar dalam wujud siluet putih bercahaya, berdiri di hadapan putrinya yang sedang terkulai. Pada saat yang bersamaan, Busri dan adik laki-laki Dinda datang tergesa-gesa, karena firasat kuat dan dorongan hati yang membuat mereka nekat menyusul ke Temanggung malam itu. Begitu masuk, mereka terdiam, syok, tak mampu berkata. Busri langsung memeluk Dinda sambil menangis histeris, memanggil-manggil namanya. Dinda terbangun pelan, menatap ibunya, suara bergetar. "Ibu, benar, mereka mau jadikan aku tumbal." "Sudah selesai, Nak? Kamu selamat." "Alhamdulillah,
Busri memeluknya erat, menangis dengan suara bergetar. Ketiganya keluar dari rumah itu dengan langkah limbung, dan ketika melewati halaman depan, rumah tersebut bergetar hebat, terdengar suara seperti gemuruh dari tanah, lalu roboh dalam hitungan detik, seakan Allah menghapus jejak kemaksiatan itu selamanya. Busri membawa Dinda kembali ke Magelang. Sepanjang perjalanan, Dinda tidak berhenti menangis, memegangi tangan ibunya erat-erat, dan Busri pun menangis sambil mengusap kepala anaknya sambil mengucap istighfar berkali-kali. Malam itu, mereka tiba di rumah dalam keadaan masih syok, namun satu hal pasti. Dinda selamat, karena cinta seorang ayah tidak pernah mati. Beberapa hari berlalu setelah kejadian mengerikan di Temanggung. Lambat laun, tubuh Dinda kembali pulih, napasnya stabil, tubuhnya mulai bertenaga meski masih menyimpan trauma yang tak mudah hilang. Busri merawat putrinya dengan penuh kelembutan, seolah tidak pernah mau melepasnya walau satu langkah pun, takut jika sesuatu kembali merenggutnya dari dunia nyata. Sesekali, mata Dinda menerawang kosong, seakan bayangan malam itu masih menghantui pikirannya. Namun ia mencoba tetap tegar, mengingat bahwa dirinya telah diselamatkan oleh cinta yang tak terlihat, cinta dari seorang ayah yang sudah meninggalkan dunia. Di sisi lain, kabar tentang keluarga Tegar menyebar cepat seperti angin yang membawa bau tanah basah sebelum badai. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu, dan tak ada satupun warga yang mau menyentuh puing-puingnya. Tepat 3 hari setelah kejadian, kabar mengejutkan datang dari ladang. Seluruh pohon kopi keluarga Tegar mengering serempak. Daunnya berubah coklat, rantingnya rapuh, dan tanah di sekelilingnya seperti tersedot energi kehidupan. Ladang yang dulunya menjadi kebanggaan, sumber kekayaan, dan kesombongan itu kini tak ubahnya pemakaman bisu, pertanda bahwa segala sesuatu yang tumbuh dari kecurangan tidak akan pernah membawa keberkahan. Malam keempat, setelah tubuh dan hatinya mulai sedikit lebih tenang, Dinda akhirnya bisa memejamkan mata dengan lebih nyaman. Tidur kali ini terasa berbeda. Ada keheningan lembut, seperti pelukan yang menenangkan. Dalam dunia mimpinya, ia berdiri di sebuah padang luas yang diterangi cahaya putih temaram. Angin bertiup lembut, tidak ada rasa takut, tidak ada gelap, tidak ada bayang-bayang menakutkan. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar pelan. Seseorang berjalan mendekat perlahan, membawa aura teduh dan damai. Dinda menahan napas ketika melihat sosok itu semakin jelas. Ayahnya, Pak Mahfud, memakai pakaian putih bersih, wajahnya tenang, matanya teduh penuh cinta seperti dulu saat hidup. Beliau tersenyum, senyum yang tak pernah ia lihat sejak terakhir kali menutup mata untuk selamanya. Terima kasih, Nak, kau sudah kuat. Kau telah melalui ujian yang berat. Jangan takut lagi, aku selalu dekat, meski kau tak bisa melihat. Air mata Dinda mengalir tanpa ia mampu menahannya. Ia ingin memeluk ayahnya, namun langkahnya seolah tak mampu bergerak. Ayahnya mengangkat tangan, memberi isyarat lembut. Hidupmu masih panjang, dan Allah telah menulis sesuatu yang lebih indah untukmu. Jangan pernah menoleh ke belakang, dan tetap berpegang pada iman. Itu yang menyelamatkanmu. Itu yang menjagamu. Sebelum pergi, ayahnya berbisik pelan. Ayah bangga padamu. Lalu cahaya putih memudar pelan, meninggalkan kehangatan yang menusuk ke dalam jiwa, bukan sebagai luka, tapi sebagai kekuatan baru. Dinda terbangun dengan air mata menetes di pipinya, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan kerinduan yang begitu indah. Ia menatap langit-langit kamarnya, menghela napas perlahan, dan tersenyum kecil. Ia tahu, ayahnya tidak pernah benar-benar pergi. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Assalamualaikum.